Oke. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqalallah fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Diceritakan satu kisah bahwa Nabi Allah Daud alaihi salam, juga versi yang lain mengatakan Nabi Musa alaihi salam, tapi saya lebih dominan Nabi Daud. Ini kisah langsung saya dapatkan dari guru kita almarhum Haji Oka Mas'ud. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Semoga kita nanti bisa bersama beliau di dalam surga yang sama. Bahwa Nabi Daud pernah mengalami satu penyakit, yaitu sakit gigi. Kemudian Nabi Daud berkata kepada Tuhan, "Ya Rob, sakit kali gigi saya. Apalah kira-kira obatnya?" Lalu kata Allah, "Pergi kau ke satu tempat. Di sana ada jenis-jenis rumput. Kamu ambil rumput yang jenisnya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Setelah ketemu, lalu kamu ambil, kamu tumbuk halus, kamu giling halus, lalu kamu tempelkan ke gigimu yang sakit." Dilaksanakanlah perintah Allah itu sesuai dengan petunjuk, dan alhamdulillah bismillah sakit gigi Nabi Daud sembuh. Setahun 2 tahun kemudian sakit gigi Nabi Daud kambuh lagi. Karena sakitnya sama, gigi yang sakit pun sama, langsung Nabi Daud menuju ke lokasi di mana tumbuh rumput. Seperti yang 2 tahun yang lalu dia lakukan. Tanpa melapor lagi ke Tuhan, dia pun berangkat, ketemu rumput yang dia cari, lalu dia tumbuk, dia giling dengan cara yang sama, kemudian dia tempel ke gigi yang sakit. Yang sakit pun giginya sama. Cara pengobatannya sama, obatnya sama. Begitu ditempel ke gigi yang sakit, ternyata Makin menunjuk. sakit tidak sembuh, malah bertambah sakit. Lalu Nabi Daud berkata kepada Tuhan, "Ya Rob, kenapa kok tidak sembuh sakit gigiku? Bukankah obatnya sama? Cara pengobatannya pun sama. Gigi yang sakit pun sama. Tapi dulu sembuh, sekarang kok tidak?" Lalu jawab Tuhan, "Wahai Daud, dulu waktu kau sakit, kau langsung melapor kepadaku, mengadu kepadaku, meminta kepadaku. Lalu kutunjuki obatnya. Akhirnya ku izinkan sakitmu sembuh. Sekarang waktu kau sakit, ada lagi kau melapor-lapor sama aku. Ada kau minta-minta sama aku. Langsung kau menuju ke lokasi obat, kamu ambil, kau tempelkan. Maka tak ku izinkan sakitmu sembuh." Sejak saat itu Nabi Daud pun merasa berdosa, padahal hanya sebatas itu. Tapi karena mereka adalah tingkat para nabi, ditegur sedikit, rasa berdosanya itu luar biasa. Sebagaimana ungkapan dalam ilmu tasawuf yang sering kita pelajari, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Sama orang-orang baik dalam tingkatan biasa, itu sudah dinilai baik. Tapi untuk tingkatan muqarrabin, maka itu masih dianggap jelek. Akhirnya Nabi Daud menyesal, bahkan sujud kepada Allah, menangis ya dengan sejadi-jadinya sebagai bentuk penyesalan dirinya kepada Tuhannya. Nah, inilah kisah singkat Nabi Daud alaihissalam ketika dia menderita satu penyakit. Nah, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah singkat tersebut? Yang pertama, kita ambil 2 saja. Bahwa apa saja
yang terjadi di alam semesta ini itu semuanya tidak terlepas atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik maupun yang buruk, baik berupa kenikmatan maupun nikmah, kesusahan, baik berupa anugerah maupun musibah. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan di surat Al-Hadid ayat 22, min qabli an nabra'aha. Sebelum kami ciptakan langit dan bumi sekalipun, semua yang terjadi sudah Allah tetapkan. Inna zalika 'alallahi yasir. Sama Allah itu sangat mudah. Sama Allah itu sangat gampang. Oleh karena itu, kita sebagai manusia menjalani hidup ini hanya tinggal menjalani takdir. Cuman dengan modal akal, hati, iman, dan sebagainya, kita dituntut untuk memilih takdir kita, takdir yang baik. Sebagaimana kalam Umar bin Khattab ketika beliau akan melewati satu persawahan, satu jalan setapak di mana jalan yang biasa dilalui, jalannya berlumpur. Apa kata Umar bin Khattab? Andai aku lewat dari jalan yang berlumpur, berarti aku menjalani sesuai dengan takdir Allah. Tapi andai aku cari jalan yang lebih baik, maka aku lari daripada takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Artinya tak terlepas daripada takdir. Di dalam takdir. Iya. Oleh karena itu, Ada takdir. ya, kita hanya menjalani takdir. Walaupun takdir itu baru ketahuan setelah terjadi. Nah, supaya kenapa ini perlu kita pahami? Lanjutan ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya hati tidak sedih atas apa yang luput daripadamu. Dapat musibah, sakit, ingat itu udah takdir Allah, supaya tidak terlalu sedih. Kematian terjadi pada keluarga, itu udah takdir Allah, supaya kamu tidak sedih. Hilang kereta, itu takdir Allah, walaupun 2 kali, Ustaz. Itu takdir Allah. Jangan terlalu bersedih. Udah dapat gantinya. Takdir Allah juga. Takdir Allah. Dapat ganti. Ya, sebentar lagi Termasuk andai tidak cair, Nunggu takdir lagi. nggak ada LPG, itu juga takdir Allah. Apalagi cair, itu juga takdir. itu Bang. Jawab. Andai pun cair, itu juga takdir Allah. Subhanallah. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak terlalu euforia, tidak terlalu gembira, heboh dengan karunia yang Allah berikan. Karena semua itu udah takdir. Maka Ustaz Juli, andai nanti bisa jadi kepala sekolah, Amin ya Allah. jangan terlalu euforia, itu takdir Allah. Biarpun Ustaz Mutar udah punya sekolah besar, Yayasan. ketua yayasan, jangan terlalu bangga. Itu takdir Allah. Kalau bisa ditambah. Artinya kita tidak boleh tidak bisa terlepas daripada yang namanya takdir Allah. Bila terjadi hal-hal yang menyedihkan, itu sudah takdir Allah, supaya kita tidak terlalu bersedih. Bila terjadi hal-hal yang menggembirakan, itu juga takdir Allah. Maka kepada para ustadz, ya imbangilah rasa syukur itu dengan rasa sabar. Bila pun yang kita harapkan ternyata tidak kesampaian, sabarlah. Sikapi takdir Allah itu dengan husnuzon. Mungkin ada hikmah di balik itu. Mungkin dengan tertahannya rezeki saat ini, ada hikmah setelah itu. Allah kasih rezeki setelah itu. Mungkin hikmahnya dengan adanya rezeki yang ditahan, tahun depan bisa berangkat lagi karena dana masih utuh. Itu kita Tahun harus depan pahami. ada dana lagi Itu dari takdir pemerintah. Nampaknya ceramahnya sindiran. Sindiran balasan. Tapi nanti enak ini. Videonya ditonton bervariasi enak nanti. Nah, 9 menit. oleh karena itu Tapi Rajab kemana-mana dia. Tahu apa jalan-jalan kok. termasuk alhamdulillah biiznillah kita bisa sampai kemari dari Aceh, Takdir Singkil, baru Sibolga sampai ke Panjabungan. Izin Allah. Ini juga Masya Allah. ya dengan takdir Allah. Sudah ada dalam ilmu Allah sebelum Allah ciptakan alam semesta. 3 hari makan itu. Bahkan makan gratis pun itu juga sudah
dalam takdir Takdir Allah. Penginapan gratis. Apakah nanti sarapan juga gratis? Itu juga takdir cuman Allah. yang namanya takdir baru ketahuan setelah terjadi. Terjadi. Ternyata makan berarti takdir Allah Takdir Makan ada. gratis. Ternyata Pisang- andai nggak makan berarti nggak ada. Pisang dalam yang takdir. geser dari takdir juga ya. Termasuk. Takdir juga. Semua Dan tidak- takdir Allah pun dikembalikan di sana. Nggak jadi. Pas itu memang. Cocok lah itu. Alhamdulillah. Boser. Dapat syukur, tak dapat sabar. Sabar. Suara kali ini. Ya. Sekali lagi, dapat syukur, tak dapat. Sabar. Andai pun dapat juga, tapi sedikit, ya tetap syukur juga. Sedikit tambah Man sedikit. lam yaskuril kolil, lam yaskuril kasir. Siapa yang tak mensyukur yang sedikit, Yang banyak. berarti dia Banyak tak pun mensyukur Syukuri yang. yang banyak. Insya Allah banyak dan bersyukur. Kemudian hikmah yang kedua singkat dari kisah Nabi Daud di atas, bahwa agama kita mengajarkan, kalau saya istilahkan segitiga. Kita di sini, makhluk di sini, Tuhan di sini. Artinya sebelum kita menjumpai makhluk, jumpai dulu Tuhan. Itu kisah Nabi Daud. Hingga untuk urusan sakit, sebelum kita jumpai dokter, sebelum kita beli obat ke apotek, jumpai dulu Allah. Caranya bisa saja dengan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Karena disebutkan di dalam hadis Sirah Nabawiyah bahwa Nabi itu setiap ada masalah selalu Betul. Nabi melakukan sholat 2 rakaat. Nah, Oh, ini tingkat marifah dah. ya. Sebelum jumpai dokter, andai kasusnya sakit, jumpai dulu Allah. Ya Allah, aku mau berobat untuk anakku. Sembuhkanlah penyakit anakku. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Karena yang menyembuhkan penyakit itu Engkau ya Allah. Ya Bukan Allah, obat, bukan cairkanlah dokter. LPG kami. Ya Allah. Nah, begitu juga Amin. Bapak Saudara ketika mau bekerja, sebelum jumpai makhluk, jumpai dulu Allah. Bila sudah masuk waktu duha, duha dulu. Pokoknya jumpai dulu Allah. Itu proses yang sangat indah. Hasilnya yakin lebih berkah dan lebih maksimal. Tuh anggung. 12 menit. Maka ini teori yang sangat indah, ya, mengamalkan kisah pesan Nabi Daud. Karena sekali lagi tidak ada yang terjadi dalam semesta ini. Kecuali semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemput takdirmu dengan cara yang diridhoi dan yang diinginkan oleh Allah. Wasta'inu Sabri Wassalam. minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Terima kasih, ini saja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya, pesan Amin. ayat tersebut. Jika dapat syukur, jika nggak dapat sabar. Sabar. Jika dapat banyak syukur, dapat sedikit syukur juga. Syukur juga. Seperti Mudah-mudahan gaji. kita menjadi ahli syukur. Amin. Dan ada sekian banyak hamba Allah yang pandai bersyukur cuma sedikit. Wa qalilum min Atas ibadiyas syakur. syukur. Amat sangat sedikit hamba yang Qalilan pandai ma bersyukur. tashkurun. Mudah-mudahan kita itu yang sedikit tuh, mudah-mudahan. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Fabi ayyi ala rabbikum Kewajiban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Apa lagi? Pulang salah dapat. Lengkap. Peti dapat. Teh dapat. Udah dimakan. Ikan asin dapat. Gula Apa lagi? merah. Gula merah dapat. Duit Apa dapat. lagi? Jipang. Apa lagi? Kurang bersyukur juga. Duit dapat, amplop dapat, apa lagi coba? Duit tuh kalau dipegang berapa pun habis. Iya. Maka Bahkan bagikan. enggak. Bagi-bagikan, jangan dibagi-bagikan, jadi nggak habis. Biar habis bagikan lah. Kurang bersyukur apa? Salak satu sumpit kurang dapat. Ikan nasi dapat. Pete dapat. Gula dapat. Banyak-banyak bersyukurlah. Malu kita sama Allah. Sikit-sikit LPG. Malu kita. Memang Terima kita disuruh mendoa sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.